Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pembangunan Masjid Bidiliyah, para pengurus DKM, para pengurus MT, para sesepuh, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita pada kesempatan hari ini menambah kesehatan kita semuanya, memudahkan semua urusan yang kita lakukan, memberikan kesehatan bagi orang-orang dan saudara-saudara kita yang sedang tidak enak dan sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian surah An-Nisa ayat 123. Surah An-Nisa 123. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa bi amanikum wa la amani ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira. Wa man ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna nakira. Wa man أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الرجال وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa bi amaniyikum. Dalam urusan balasan
baik kepada orang-orang yang beriman maupun kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, laisa bi amaniyikum, tidaklah sesuai dengan angan-angan kita. Ayat ini menegaskan kepada kita semua bahwa urusan balasan terhadap amalan manusia itu semuanya haknya Allah, sehingga orang hanya bisa berharap saja, harap-harap cemas. Kita dalam ibadah itu harus harap-harap cemas. Ya Allah, ini semoga ibadah kita diterima. Tapi kita khawatir, mungkin ada perbuatan-perbuatan kita yang mengandung dosa kecil yang bisa menghalangi sampainya pahala kepada Allah. Oleh sebab itu, orang yang beriman tidak boleh percaya diri bahwa pokoknya semua yang dilakukan pasti diterima oleh Allah. Sementara ada amalan-amalan kita yang mengkhawatirkan untuk menjadi sebab tidak diterimanya amalan itu. Maka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, prinsipnya harus khaufan wa tama'an. Agak khawatir tidak diterima, tapi kita berharap banget amalan kita itu diterima oleh Allah. Dengan khaufan wa tama'an tadi, maka semua kita akan terus berusaha istiqomah, terus berusaha, akan berusaha terus beribadah itu dengan sebaik-baiknya. Takut kalau tidak beribadah lebih bahaya lagi buat kita. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan laisa bi amaniyikum, urusan pahala itu bukan angan-angan kalian, tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Wala amani ahli kitab, demikian juga tidak sesuai dengan apa yang diomongin oleh ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Orang Yahudi, orang Nasrani. Ahlul kitab yang disepakati oleh para ulama. Nanti para ulama nanti mengembangkan yang lebih luas lagi, tetapi di situ ikhtilaf. Semua agama yang memiliki kitab nanti disebut ahlul kitab. Tapi pandangan yang kedua ini tidak semua ulama setuju. Yang pertama tadi disepakati. Yang disebut dengan ahlul kitab adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Mereka yang pernah mendapat Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan juga Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Oleh sebab itu, nanti hukum ahlul kitab ini agak berbeda. Sembelihan mereka boleh kita makan, diperbolehkan orang mukmin menikahi mereka, masih diperbolehkan. Yang betul-betul tidak boleh itu adalah yang musyrik, yang dia mengambil Tuhan selain Allah atau memiliki banyak Tuhan. Ini yang tidak diperbolehkan. Karena orang-orang yang musyrik ini adalah orang-orang yang rusak secara akidah dan spiritual. Oleh sebab itu mereka tidak diperkenankan untuk dinikahi oleh orang mukmin. May ya'mal su'an, kata Allah, barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, yujza bih. Ini prinsipnya. Dia akan dibalas sesuai dengan keburukannya itu. Tidak lebih dari itu. Ini kalau perbuatan buruk. Bahkan nanti dalam hadis disebutkan, kalau kita niat melakukan perbuatan buruk, belum ditulis oleh malaikat sampai perbuatan itu kita laksanakan. Ini bagian dari rahmatnya Allah. Kepada orang-orang yang berbuat buruk ini, sebenarnya Allah menaruh sayang. Sifat sayang Allah itu ada pada mereka. Apa yang terjadi? Nanti semua orang mukmin dalam kehidupan di akhirat itu masih dia menyesal dengan perbuatannya. Semua orang mukmin yang sudah bagus amalannya. Kenapa dia menyesal? Karena ternyata setelah dia di akhirat sebenarnya ada yang dia maksimalkan harusnya pada saat itu, tapi tidak dimaksimalkan. Bagaimana dengan orang yang berbuat buruk?
Orang yang berbuat buruk akan menyesal dengan penyesalan yang tidak ada bandingannya. Oleh sebab itu, orang-orang yang berbuat buruk nanti benci kepada perbuatannya. Itu di akhirat. Di dunia enggak. Tapi nanti malaikat mengatakan kebencian Allah kepada kalian itu lebih besar. Ketika kalian ada di dunia harusnya berbuat baik tapi berbuat buruk. Allah benci banget. Cuman tidak ditunjukkan oleh Allah. Kebencian Allah itu lebih besar daripada kebencian dirimu sendiri terhadap amalanmu ketika ada di dunia. Apa ini artinya? Allah sebenarnya menaruh sayang kepada semua orang. Allah mengharapkan semua orang itu memanfaatkan kesempatan untuk berbuat baik. Apalagi kalau datang bulan Ramadan misalnya. Karena bulan Ramadan itu waktu yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Apalagi kalau dia bisa datang ke Mekah dan Madinah, tempat yang dimuliakan, yang diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus habis-habisan di sana. Kalau dia tidak gunakan itu, dia bakal rugi. Ruginya bukan sekarang. Sekarang kayaknya sih nggak ada apa-apa. Tapi nanti kalau di akhirat kita akan lihat, ya Allah, amalan orang segitu, amalan kita hanya segini. Padahal dulu saya bisa memaksimalkan ini kalau saya mau. Tapi pada waktu itu saya nggak mau. Nah di situ. Maka orang yang berbuat buruk itu hanya dibalas sesuai dengan perbuatannya, nggak lebih. Wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Dan kalau orang sudah berbuat buruk, tidak ada yang bisa nolong dia. Tidak ada yang bisa menjadi pelindungnya. Tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat. Karena syafaat itu syaratnya ada perbuatan baik. Ada nilai keimanan dari seseorang sehingga orang itu bisa mendapatkan penggenapan ataupun syafaat. Oleh sebab itu syafaat itu dasarnya adalah perbuatan baik seseorang. Karena orang itu memandang dia orang baik, maka dia nolong. Kalau orang yang buruk di akhirat tidak ada yang bisa nolong. Tidak ada pelindung, tidak ada juga orang yang bisa memberikan syafaat. Sebaliknya, wa may ya'mal minas shalihat, dan barang siapa melakukan perbuatan baik min zakarin, tidak dibedakan, baik dia itu laki-laki au unsa ataupun perempuan. Ayat ini menunjuk bahwa Allah tidak membedakan perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang laki-laki maupun orang perempuan. Selama dia berbuat baik akan ditulis kebajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya apa? Wa huwa mu'min, dia beriman kepada Allah. Inilah yang menjadi dasar nanti ada orang yang mengatakan begini. Itu orang itu baik banget, tapi dia tidak beriman. Kalau begitu Allah tidak adil dong. Gitu. Tidak adil dong kalau dia masuk neraka. Pertanyaannya adalah, selama ada di dunia dia mengakui Allah tapi tidak sebagai Tuhannya. Dia bisa berbuat baik itu kan juga karena Allah. Tapi kenapa motivasi dari perbuatan baiknya itu dirinya sendiri yang muncul, bukan Allah Subhanahu wa taala? Di sini masalahnya. Maka syarat diterimanya amal bagi orang mukmin laki-laki dan mukmin dari orang laki-laki dan orang perempuan itu adalah dia harus beriman. Iman dulu baru beramal saleh. Kalau orang sudah beriman, dia beriman aja, udah diampuni dia dosa-dosanya. Kalau dia mau melaksanakan perbuatan yang fardu, itu perbuatan yang fardu itu mengampuni dosa-dosa dia. Antara sholat zuhur dengan zuhur lagi, antara asar dengan asar lagi, antara maghrib dengan maghrib lagi, antara Jumat dengan Jumat lagi, antara Ramadan dengan Ramadan lagi. Itu menghapus dosa kita. Ini hebatnya agama.
Maka dasarnya itu memang harus iman kepada Allah, baru kemudian beramal soleh. Apa janji Allah? Faulaika yadkhulunal jannata, kata Allah. Orang yang iman dan amal soleh itu dia akan masuk surga. Ini janji Allah. Oleh sebab itu kita kan sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, gitu. Hasanah di akhirat itu apa? Surga. Hasanah di dunia itu apa? Bisa macam-macam, ini kita bisa beda. Yang perlu uang, menurut dia hasanahnya itu adalah uang. Yang masih jomblo, hasanahnya itu bisa dapat istri, gitu. Yang masih sekolah, hasanahnya itu lulus dengan baik, gitu. Yang jadi orang tua, bagaimana menjadi orang tua yang baik, hasanah. Tapi apakah hasanah yang bermacam-macam ini otomatis menjadikan kita masuk surga? Tidak. Apakah kita sukses dalam kehidupan rumah tangga otomatis menjadikan kita masuk surga? Belum tentu. Yang otomatis menjadikan kita masuk surga itu apa? Iman dan amal soleh. Makanya disebut dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, tetapkan saya dalam keimanan. Ya Allah, tambahkan dalam keimanan itu saya terus bisa istiqomah dalam semua ibadah. Karena dua hal itulah yang otomatis menjadikan kita menjadi ahli surga. Kata Allah, faulaika yadkhulunal jannah. Coba. Wala yadlamuna nakhira, dan dia tidak akan dizolimi sedikit pun, tidak akan. Bahkan nanti kalau perbuatan itu adalah perbuatan yang baik, yang kita lakukan katakanlah 100.000, itu kita akan dapati di sisi Allah tidak 100.000, akan berlipat-lipat dia, sehingga semua orang itu puas dengan pelipatan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini Bapak Ibu umurnya nggak lebih dari 70, 80, 100 tahun. Kalau dikurangi 15, 100 tahun itu kurang 15, berarti umur kita itu yang efektif untuk beramal 85 tahun. 85 tahun itu belum tentu separuhnya itu amalan baik. Kira-kira kalau dihitung masuk surga apa enggak berdasarkan amalan kita yang tidak ditingkatkan oleh Allah, masuk surga enggak kita? Tidak semurah itu surga. Tetapi karena ada Ramadan, lalu kita ditingkatkan. Karena ada malam Lailatul Qadar, lalu pahala kita menjadi 83 tahun. Karena ada hari Jumat, semua amalan kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amalan kita itu melebihi amalan umat-umat terdahulu. Inilah hebatnya menjadi umat Muhammad. Amalannya tidak banyak, umurnya tidak panjang, tapi dilipat gandakan oleh Allah. Allah ngasih Ramadan, Allah ngasih Lailatul Qadar, Allah ngasih Mekah dan Madinah sebagai tempat yang bisa meningkatkan pahala kita. Coba. Dan itu tidak diberi kepada umat yang lain selain umatnya Muhammad. Maka kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Yang terpenting dalam umat Muhammad itu apa? Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Adakah orang yang lebih baik dibandingkan orang yang ikhlas? Orang yang berserah diri kepada Allah. Adakah di antara kita ini orang yang lebih baik? Orang yang paling baik di antara kita yang mana? Yang ikhlas. Yang datang ke sini dengan ikhlas. Yang sholat dengan ikhlas. Yang beribadah dengan ikhlas. Kalau sholat dengan ikhlas gampang. Saya selalu menyebut gampang. Kenapa? Karena sholat itu sudah kita biasakan. Tapi kalau sedekah dengan ikhlas, nah di sini agak sulit karena kita tidak biasa setiap hari bersedekah. Pokoknya selain sholat sulit. Selain sholat sulit. Kalau puasa Ramadan ikhlas gampang karena Allah memerintahkan kepada kita. Lillahi ta'alanya itu gampang. Tapi kalau puasa yang lain ikhlas
100%. Nah, itu yang sulit. Maka siapa yang terbaik di antara orang yang beriman dan beramal soleh? Yang terbaik itu adalah yang ikhlas. Aslama wajhahu lillah. Yang orang itu berserah diri kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia itu adalah orang yang ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu murni 100% karena Allah. Kalau perbuatan kita ini 100% murni ikhlas, sebagaimana murninya emas yang 100%, udah. Pahalanya itu tidak terkira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan kita ini kadang setengah ikhlas, kadang nggak begitu ikhlas, kadang terpaksa ikhlas. Nah, kita ke situ. Nggak apa-apa. Gitu. Untuk bisa menjadi ikhlas itu harus biasa. Kalau tidak biasa, sulit ikhlas. Kita akan terbawa oleh banyak hal kalau nggak terbiasa. Tapi kalau sudah ke situ, kalau udah biasa, nggak ada orang lain pun, kita akan sendiri, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ikhlas. Karena tertujunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama itu adalah ikhlas. Yang kedua, wattaba'a millata Ibrahim hanifah, dan mengikuti apa yang ada pada millah Ibrahim. Millah Ibrahim yang mana? Hanifah, yang lurus. Kenapa disebut millah? Millah itu adalah ajaran-ajaran. Nabi Ibrahim itu punya ajaran-ajaran yang sangat banyak nanti, yang kemudian dia menjadi bagian yang disempurnakan dalam agama Islam. Ada kurban, ada haji, ada sunat, ada menjamu tamu, banyak hal. Dan Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang setiap kali diberikan oleh Allah perintah wafat, dia selalu bisa menyempurnakan. Dia selalu bisa bersikap ikhlas. Bahkan dia disuruh oleh Allah untuk menyembelih anaknya, dia ikhlas. Karena yang dia tahu, karena yang nyuruh adalah Allah. Dan kalau yang nyuruh Allah, itu segala-galanya. Kalau Allah yang nyuruh kita untuk membunuh diri kita, dulu seperti itu. Orang Bani Israel itu kalau mereka berbuat kesalahan yang besar, dia harus bunuh diri. Itu perintah Allah, tapi mereka nggak mau. Nah, apa yang terjadi? Ya, mereka lebih cinta pada diri mereka sendiri daripada cinta kepada Allah. Tidak ikhlas. Kalau Allah yang nyuruh, mudah dilakukan, pasti ada sesuatu hal yang kita tidak tahu, seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di sini Nabi Ibrahim dikasih contoh, orang yang ikhlas itu adalah orang yang mengajarkan millah Ibrahim, Nabi Ibrahim sendiri. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Ibrahim itu sebagai kekasih. Kekasihnya Allah, Bu. Kalau orang jadi kekasihnya Allah bagaimana? Tentu yang dilakukan itu amalan-amalan yang melampaui dari orang biasa. Kita ini kan orang biasa. Tapi Nabi Ibrahim itu adalah kekasih Allah. Orang yang menjadi kekasih Allah itu pasti orang yang kebaikannya tidak terlampaui. Maka itu ketika mau meninggal dunia, malaikat datang kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, Allah menyuruh kepada saya, kata malaikat Israel, untuk mencabut nyawamu. Lalu Ibrahim berkata, bagaimana mungkin seorang kekasih mau mencabut nyawa kekasihnya? Nah, coba. Malaikat diberitahu seperti itu, ngeper dia. Waduh, bagaimana mungkin seorang kekasih tega mencabut nyawa
kekasihnya. Waduh, katanya ini sulit, kata malaikat. Nah, malaikat ke atas lagi, ya Allah, Ibrahim ngomong bagaimana mungkin seorang kekasih tega mencabut nyawa kekasihnya. Oh, kata Allah, ngomong begitu Ibrahim. Iya, ngomong lagi, kamu turun ke bawah. Terus gimana Allah? Apa yang harus saya sampaikan? Sampaikan kepada Ibrahim bagaimana mungkin seorang kekasih tega juga menolak permintaan kekasihnya. Nah, sampailah malaikat menyampaikan itu kepada Ibrahim. Lalu Ibrahim, ya udahlah kalau begitu. Nah, di situ. Jadi dalam keadaan sakaratul maut, mau dicabut nyawanya, Ibrahim masih bisa berdialog dengan malaikat. Nah, kalau kita, assalamualaikum, waduh, bahaya ini. Ntar, tunggu dulu, saya mau masak dulu. Nggak ada mau masak. Nah, di situ. Malaikat itu kalau sudah ada, ya udah, nggak mau lagi dia pergi. Dia. Nah, ini bedanya kita dengan Ibrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dan miliknya Allah lah segala yang apa? Segala yang ada di langit dan ada di bumi. Karena itu menjadi sangat rasional kalau amalan-amalan yang kita lakukan itu tertujunya hanya kepada Allah. Kita dikasih umur oleh Allah, tapi tidak ada umur kita itu untuk Allah. Kalau Nabi itu seluruh umurnya untuk Allah. Rasul itu semua jiwanya untuk Allah. Semua hartanya untuk Allah. Itu Nabi dan Rasul. Kalau para sahabat itu ada yang 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 99%. Kalau kita orang biasa, bagaimana? Kalau sepertiga saja, umur kita itu untuk Allah, harta kita untuk Allah, semua jiwa kita untuk Allah, kita sudah hebat. Ini orang biasa. Oleh sebab itu, orang selalu berusaha di akhir daripada hayatnya itu, umurnya untuk Allah. Karena itu kalau umur kita sudah 40, 50, ya udah harus lebih banyak ke masjid ya. Semuanya untuk Allah. Nah, di situ. Karena memang kita sudah 70%, mungkin 80% itu untuk Allah, 30%-nya itu yang untuk kita. Dulu ketika lihat anak-anak, ketika anak-anak seperti itu, kita ajari sholat, kita ajari ibadah, berapa persen untuk Allah? Mungkin hanya 20%. 80%-nya untuk siapa? Untuk dia. Ketika kita sudah balik, 50%, 50%. 50% untuk Allah, 50% untuk kita. Ketika sudah berkeluarga, kita ubah lagi. Harus lebih banyak untuk Allah. 75% nanti untuk Allah, 25% untuk kita. Supaya apa? Supaya seimbang. Dari kecil kita begitu, nanti berubah. Semakin tua, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua ini miliknya Allah. Bahkan kita ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak akan bawa apa-apa. Hartanya nggak dibawa, tokonya nggak dibawa, perdagangannya nggak dibawa, alat-alatnya yang dia kerja juga nggak dibawa. Betul-betul yang kita bawa itu hanya amalan. Dan amalan itu harus berlangsung dari awal. Tidak bisa ketika kita mau meninggal dunia saja amalannya diperbanyak. Nah, di situ tidak bisa. Mungkin itu tidak cukup nanti. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhit. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha meliputi segala sesuatu. Artinya apa maha meliputi segala sesuatu? Segala sesuatu yang berkaitan dengan diri kita itu ada hubungannya dengan Allah. Umur kita, rizki kita, amalan kita, semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu Allah meliputi segala-galanya. Wa yastaftunaka fin nisa. Nah, ini temanya berbeda lagi. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad fatwa tentang perempuan.
wa yastaftunaka fin nisa. Kenapa ada fatwa tentang perempuan? Karena dulu kaum perempuan itu posisinya memang selalu dikalahkan pada zaman jahiliyah. Oleh sebab itu nanti ada orang-orang yang datang kepada Nabi Muhammad untuk minta fatwa. Apa itu fatwa? Fatwa itu adalah nasihat-nasihat agama yang didasarkan pada hukum. Ini fatwa. Wa yastaftunaka fil nisa. Qul, katakan Muhammad, Allahu yuftikum fihinna. Lalu Allah menyuruh kepada Nabi, katakan Muhammad, Allah itu sebenarnya sudah memberi fatwa kepada kaum perempuan. Maka surat ini disebut surah An-Nisa, surat yang berkaitan dengan kaum perempuan dan rumah tangga. Kalau kaum perempuan itu memahami surat ini, insya Allah rumah tangganya aman. Karena dia tahu hukum nikah, hukum cerai, dia tahu hukum khulu', dia tahu nusus, dia tahu macam-macam. Nah, di situ. Maka di sini sampai ada wa yastaftunaka fin nisa. Qul Allahu yuftikum fihinna. Bukan Muhammad yang memberikan fatwa, tapi langsung Allah. Coba. Hebat ini. Umat Islam itu kaum perempuannya yang memberi fatwa tentang mereka adalah Allah, bukan manusia. Coba. Wa ma yutla alaikum fil kitab. Dan apa yang telah dibacakan kepada kamu dari Al-Quran. Semua hal yang berkaitan dengan kaum perempuan yang ada dalam Al-Quran adalah fatwanya Allah. Kemarin di awal, ingat di awal surah An-Nisa, Allah melindungi anak yatim, terutama yang perempuan. Karena anak yatim yang perempuan itu pada zaman jahiliyah betul-betul dia sudah dianiaya, lalu dimanfaatkan semuanya, hartanya diambil. Kalau dia cantik dinikahi oleh keluarganya sendiri, kalau dia nggak cantik dia dijual dengan orang lain. Coba, maka Allah melindungi. Oleh sebab itu semua ayat yang berkaitan dengan kaum perempuan adalah fatwanya Allah. Dulu wanita nggak dapat warisan, tapi ternyata nanti Allah ngasih warisan. Gitu. Maka surat ini surat yang memang berkenaan dengan hukum kaum perempuan. Allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna. Yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan mas kawin yang ditetapkan kepada mereka. Jadi dulu kalau orang nikahin perempuan ditinggal mati oleh keluarganya, nah dinikahin aja tanpa dikasih mas kawin, tidak dikasih mahar. Padahal mahar itu harus diberikan sebagai bentuk keseriusan dari orang laki-laki kepada calon istrinya. Watarghabuna an tankihuhunna wal mustad'afina minal wildan. Mereka tidak dikasih mahar itu karena mereka dianggap lemah. Dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa anak-anak yang dipandang lemah? As-sufaha. Ada anak-anak yang belum baligh. Ketika mereka ditinggal oleh keluarganya, maka harus dilindungi. Dulu dimanfaatkan. Nah, Islam datang harus dilindungi. Wa antaqumu lil yatama bil qist. Kalau kita memelihara anak yatim, maka hendaknya kita memeliharanya dengan adil, bil qist. Dengan adil itu bagaimana? Kalau bisa hartanya itu kita pelihara. Nanti kalau dia sudah balik, kita berikan kepadanya. Kalau bisa kita yang memelihara nggak ngambil apa-apa. Kalau kita cukup. Jadi kalau kita cukup, kemudian ada saudara kita itu yang yatim, ya, maka kita pelihara dia. Kita ambil hartanya, kita simpan. Ketika dia sudah balik, kita berikan.
Tapi kalau kita nggak cukup bagaimana? Kehidupan kita pas-pasan, kita juga harus menggunakan harta itu. Boleh, tapi sekedarnya. Tidak boleh sampai dihabiskan untuk kebutuhan kita. Jadi kalau bisa, kalau kita tidak cukup, punya dia, ambil untuk dia. Nah, punya kita, nanti ambil untuk kita sendiri. Itu pun kita masih boleh memanfaatkan, tapi sekedarnya. Tidak dengan niat untuk menghabiskan hartanya. Nah, boleh. Yang aman adalah punya dia untuk dia. Harta kita, harta sendiri aja yang kita makan. Nah, seperti itu. Wa ma taf'alu min khairin, apapun yang engkau lakukan kepada saudaramu yang yatim tadi, yang ditinggal mati oleh keluarga kita, oleh keluarga ayahnya meninggal dunia, atau yatim piatu nanti ibunya meninggal dunia. Apapun yang engkau lakukan, fa innallaha bihi alim. Gak usah khawatir, Allah yang akan mengganti. Gak usah khawatir. Pokoknya semua harta yang kita keluarkan untuk anak yatim dan kita berikan di jalan Allah, niatnya karena Allah, jangan khawatir. Allah selalu mengganti apa yang kita keluarkan itu. Gantinya tidak mesti dengan harta. Kadang kita nggak pernah sakit selama bertahun-tahun, itu penggantian. Kadang kita dimudahkan dalam semua urusan. Kadang selalu ada orang yang nolong kita. Itu penggantian dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia. Di akhirat jangan ditanya, apa yang engkau lakukan itu pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusus, apa itu nusus? Nusus itu suaminya berlaku kasar terhadap istrinya dalam bentuk apapun, baik lisan maupun perbuatan. Bahasa kita sekarang KDRT, nah, kekerasan dalam rumah tangga. Itu. Ini bukan hanya dilakukan oleh suami sekarang, bisa jadi istri yang melakukan itu. Nah, di situ. Maka di sini dikatakan, di sini kenapa disebut yang laki-laki? Karena yang dominan adalah yang laki-laki yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu. Maka di sini dikatakan wa ini imra'atun khafat, dan apabila istri itu khawatir mim ba'liha. Kenapa disebut ba'al? Kenapa tidak disebut pasangan? Jadi kalau orang itu sebelum nikah, ini namanya zauj, pasangan, dia pasangan saya gitu. Tapi kalau orang itu sudah nikah, disebut dengan ba'al. Ba'al itu orang yang mencukupi semua kebutuhannya. Maka Sarah itu sempat dia ragu. Ketika malaikat ngasih tahu bahwa dia akan punya anak dengan Ibrahim, dia mengatakan, bagaimana mungkin saya punya anak? Suami saya itu sudah, dia menyebut ba'al, suami saya itu sudah sepuh banget. Nah, kayaknya nggak mungkin kita punya anak, tapi ternyata diberi oleh Allah anak. Nah, dia menggunakan kata ba'liha. Maka di sini kalau yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu istri, au i'radan, atau bersikap tidak acuh. Jadi dalam rumah tangga kan ada itu, suaminya datang, nah, dia nggak mempedulikan istrinya, dia masuk nggak ngomong, keluar nggak ngomong. Nah, di situ kalau sudah terjadi seperti itu, apa yang akan dilakukan? Fala junaha 'alaihima ayyusliha bainahuma. Maka salah satu di antara keduanya harus mengambil inisiatif. Istrinya harus bertanya, kenapa kok masuk nggak ngomong, keluar nggak ngomong, kayak angin aja. Nah itu. Kenapa begini? Nah itu. Jadi istrinya yang harus mendekat. Ayyusliha bainahuma.
sulha wasulhu khair, dan berusaha untuk memperbaiki keadaan itu lebih baik dilakukan. Oleh sebab itu suami dan istri kalau ada masalah cepat-cepat diselesaikan, jangan dibiarkan. Nanti kalau dibiarkan numpuk dia, ini begini, nanti ada lagi, nanti numpuk lagi, nanti itu lagi, numpuk lagi, nanti ujung-ujungnya meletus dia. Ini yang bahaya. Kalaupun harus menggunakan orang, gunakan orang yang terpercaya, yang orang itu tidak menyampaikan kemana-mana. Nah, ini nyampein ke satu orang, orang ini jadi speaker deh, nah, kemana-mana nyampainya. Nah itu. Jadi orang yang asul, orang yang mendamaikan suami dan istri itu harus orang yang terpercaya, yang tidak dia menyampaikan kemana-mana. Wasulhu khair. Kalau itu nanti terjadi, tidak terjadi masalah, masih berlanjut hubungannya itu, wasulhu khair. Maka melakukan islah seperti itu adalah lebih baik. Wa ukhdiratil anfusus sukh. Walaupun nih, ini tabiat semua manusia. Walaupun wa ukhdiratil anfusus sukh, walaupun aslinya jiwa dari setiap manusia itu adalah pikir, pelit. Jadi kita semua ini sebenarnya aslinya pelit, Bu. Ini jangan dikira ini semuanya murah hati, enggak, dermawan, enggak. Aslinya itu semua manusia pelit. Kenapa bisa dia banyak? Kenapa dia bisa dermawan? Karena dia sudah memanage kepelitannya itu. Maka orang yang bisa bersedekah besar itu karena yang kecil-kecil sudah biasa, sehingga dia bisa melakukan yang besar. Kalau dia tidak pernah melakukan yang kecil-kecil yang biasa, nggak bisa dia. Nah di sini. Jadi aslinya semua manusia itu pelit, bukan hanya lakinya, perempuannya juga begitu. Buktinya apa? Begitu mau cerai atau terjadi perceraian, rebutan tuh. Nah itu. Di situ bukti pelitnya itu. Kalau orang itu tidak pelit, yang laki dia akan mengatakan, ya udah, ambil aja, nanti saya bisa nyari lah. Allah yang akan memberi kepada saya. Bisa begitu. Nah, maka di sini sifat dasar manusia itu pelit. Oleh sebab itu, kalau terjadi rebutan gono gini, ya udah biasa. Memang begitu harusnya. Nah, gitu. Nah, di situ. Memang begitu, tabiatnya itu seperti itu. Maka di sini orang yang tidak pelit itu yang sudah bisa memanage, yang dia sudah percaya sama Allah. Udahlah, saya lepas semuanya, justru saya akan dapat lebih banyak lagi dari Allah. Nah, di situ. Yang pelit itu karena khawatir. Nah, di situ. Wa in tuhsinu, jika orang itu hilangkan sikap pelitnya, wa in tuhsinu, dia lepas itu hartanya itu untuk keluarganya, itu lebih baik. Wa tattaqu, dan dia lebih bertakwa kepada Allah. Apa maksudnya di sini? Dia evaluasi, kekurangannya saya di sini, harus lebih baik saya ke depannya. Wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi kalau orang itu ikhlas tadi, orang mukmin itu gampang ikhlas. Sebenarnya lebih gampang sekali rezeki itu nyamperin dia. Karena aslinya memang orangnya ikhlas, aslinya orangnya baik, sehingga kalau ada apa-apa dia sering ikhlaskan. Berikutnya, walam tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Ini bagi yang laki-laki. Aslinya tabiatnya laki-laki itu tidak akan bisa bersikap adil kalau istrinya lebih dari satu. Aslinya. Pasti di antara istri-istri ini dia akan mengatakan, aduh sebenarnya kecenderungan hati saya ini lebih kepada yang ini. Itu pasti. Aslinya tidak.
Kenapa dia kadang ada laki-laki yang adil? Karena dia sudah memanage. Dia sudah mampu untuk menghilangkan sifat ketidakadilan itu pada dirinya. Maka di sini dikatakan wa antastati'u walan. Kalimat lan. Lan itu artinya laki-laki, kalian sejatinya tidak akan pernah bisa adil untuk bainan nisa, untuk menikahi perempuan yang lebih dari satu. Maka kalau tidak bisa adil, nikahilah satu saja. Nah, di situ. Ini bukan berarti membela ibu-ibunya. Tapi ini hukum prinsipnya, Aslinya kalau lebih dari satu itu pasti kecenderungan hati laki-laki itu tidak sama. Walau harastum, walaupun kalian berusaha untuk bisa tetap adil. Ini terjadi pada Nabi. Sampai Nabi mengatakan, ya Allah, saya hanya bisa begini. Di antara istri-istri saya yang hidup ini cinta saya kepada Aisyah itu lebih daripada yang lain. Ya Allah, ini yang bisa saya bagikan. Rasul sampai begitu. Walau harastum. Bagaimana kalau dengan kita? Sudah pasti. Secara umum sulit untuk adil. Kalau kita bisa adil 1-2 kali mungkin bisa adil, tapi untuk selama-lamanya berat itu. Fala tamilu kullal maili fatadaruha kal mu'allaqah. Karena itu jangan kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Karena kita itu cinta kepada sesuatu, manusia itu cenderung ke situ nanti, yang lain dikalahkan. Ini yang tidak boleh. Oleh sebab itu ambil jalan yang aman. Silahkan yang aman yang bagaimana menurut kita. Wa in tuslihu, diulang lagi. Dalam urusan keluarga itu selalu ada kalimat wa in tuslihu. Dan apabila kalian bisa memperbaiki, memanage ketidakadilan di antara istri-istri tadi bisa adil, itu lebih baik bagi kalian. Wa in tuslihu. Yang kedua, wa tattaqu. Jadi prinsip dalam kehidupan rumah tangga itu memperbaiki, lalu bertakwa. Kalau sebentar-sebentar sudah nggak memperbaiki, udah kalau gitu kita cerai saja deh, cepet-cepetan siapa yang dapat nanti di situ. Nah, itu udah tidak ada prinsip untuk memperbaiki. Harus memperbaiki, bertakwa kepada Allah, lebih hati-hati lagi dalam kehidupan berikutnya, dan lebih dekat kepada Allah di situ. Fa innallaha kana ghafuran rahima. Kalau kita baik dalam kehidupan rumah tangga itu, ampunan Allah itu banyak. Nggak usah nyari ke yang lain. Kalau ingin cari pahala di rumah tangga itu banyak banget pahala. Banyak banget Bu pahala bagi yang bapak-bapaknya ini ya. Mau nyapu pahala itu. Mau ngepel pahala lagi. Mau nyuci apalagi. Mau nyetrika apalagi ya gitu. Banyak banget. Yang perempuan juga begitu. Mau nanak nasi pahala, mau goreng ikan pahala, mau bakar ayam pahala. Pahala semuanya itu. Maka kalau didasari ikhlas, itu cukup kehidupan rumah tangga itu membuat kita masuk surga. Selanjutnya itu kalau rumah tangga kita sudah baik, kita tinggal ke masyarakat, ke masjid, urusan RT baik, urusan sekitar kita, tetangga kita baik, selesai itu. Tapi prinsipnya rumah tangga kita dulu harus baik. Wa iyatafarraqa. Di sini yang paling penting. Dan apabila keduanya sepakat bercerai, yuhnillahu kullam min sa'atih. Ini prinsipnya. Pada prinsipnya kalau cerainya itu didasarkan pada kerelaan dari dua pihak, apa yang terjadi? Istri akan mendapatkan yang terbaik setelah cerai.
suami juga akan mendapatkan yang terbaik setelah cerai. Tapi syarat tadi, dua-duanya itu rela. Ya udah, kita sudah nggak bisa lagi bersama. Dua-duanya tidak saling menyakiti. Dua-duanya tidak saling membuat masalah. Kalau perceraian itu dua-duanya ridho, rela dua-duanya, Allah memberi jalan keluar kepada masing-masing di antara keduanya. Contohnya mana? Contohnya istri anaknya Umar, Hafsah. Lalu dengan Utsman. Ketika Umar sudah galau, anaknya ini mau saya nikahkan dengan siapa lagi? Datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, saya belum Umar. Datang kepada Utsman. Utsman mengatakan, saya kayaknya baru meninggal istri saya belum. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini saya sudah tawarkan kepada orang yang saya anggap terbaik, tapi ternyata belum mendapat jawaban. Apa kata Nabi? Hafsah akan mendapatkan orang yang lebih baik daripada Utsman, karena sebenarnya yang ditembak oleh Umar itu adalah Utsman. Tapi karena ada yang lebih baik dari Utsman, maka dia tawarkan kepada Abu Bakar. Dan Utsman akan mendapatkan orang yang lebih baik daripada Hafsah. Begitu juga kalau orang itu cerai. Kalau dua-duanya itu cerai, sama-sama ridho, sama-sama rela, udah akan menjadi jalan yang terbaik bagi dua-duanya. Tapi kalau dua-duanya saling menyakiti, ini dosanya masih terbawa nanti. Maka banyak orang yang cerai tidak menjadi lebih baik, laki-lakinya tidak menjadi lebih baik, perempuannya tidak menjadi lebih baik. Kenapa? Karena di dalam perceraiannya itu menyisakan dosa. Maka berat. Perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah adalah cerai. Karena di dalamnya mengandung dosa. Maka catatannya, kalau mau cerai yang ikhlas, yang sama-sama ridho, karena menyadari udah nggak bisa, ya udah kita cerai. Nah di situ. Wa kana Allahu wasi'an, dan Allah itu maha luas rezekinya. Jadi jangan khawatir, Hakimah maha bijaksana. Kalau tadi berdasarkan ridho, rezekinya nanti akan dikasih yang baru oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing akan mendapatkan pasangan yang sesuai dengan yang diinginkannya. Nah, di sini. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada ayat-ayat yang kita baca ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tadi, Allah memerintahkan kepada kita untuk menjadi orang yang ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas, yang kemerungsung itu kita sendiri di situ. Sebisa mungkin ikhlas, ya. Apa-apa ikhlas. Dalam urusan rumah tangga yang ikhlas. Karena dengan ikhlas itu dia berbuah. Dalam urusan umum juga yang ikhlas. Udahlah, nggak usah peduli sama orang mau gimana. Yang penting kita sudah tertuju ke jalan Allah, ikhlaskan saja, ikhlas. Nah, dengan ikhlas itulah menjadi modal. Termasuk seandainya harus cerai, ini kan nggak disukai cerai itu. Bukan hanya oleh Allah, oleh semua orang juga tidak disukai. Seandainya harus cerai, maka cerailah dengan ikhlas. Insya Allah nanti masing-masing akan diberikan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita hidup yang semakin berkah, semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling istimewa bagi kita semua. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina, barik lana fi dzurriyyatina, barik lana fi ilmina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ihsanan maksuma. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, jika ada kekurangannya berasal dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.